Semoga kalian tetap bersemangat menerima setiap materi pembelajaran kita. Ya, silakan mengikuti materi pelajaran agama Kristen. Simak setiap materi yang Bu Guru sampaikan dan silakan kalian pahami dengan membuka Alkitab penuntun kita siang hari ini. Namun Bu Guru ingatkan kembali, silakan berdoa sebelum memulai materi hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam Alkitab kita pasti akan mengetahui dan Alkitab sendiri memberi kesaksian bahwa manusia semuanya adalah pada dasarnya berdosa. Oleh karena manusia itu berdosa, maka manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak berdosa telah memikul dosa kita sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat kepada Allah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan hakikat dosa. Jadi, dosa adalah pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah. Karena manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Kemudian salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Jadi manusia itu memberontak kepada Allah. Memberontak artinya melawan, tidak mau menurut kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kemauan Allah. Sementara Allah itu adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau tidak ada Allah, sampai hari ini kita tidak sehat. Kita tidak bisa ikut belajar, ya. Anak-anak tidak bisa melihat orang tua, tidak bisa melihat saudara, teman, dan sebagainya. Itu semua Allah yang mengatur kehidupan kita. Tetapi karena manusia itu tidak turut kepada kehendak Allah dan hanya menginginkan dan mementingkan kepentingan diri sendiri, maka terjadilah pemberontakan. Nah, beberapa hal yang merupakan akibat dari tindakan dosa. Yang pertama, menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia yang menentang semua kehendak Allah. Menentang kehendak Allah, maka terjadilah kerusakan moral dalam diri manusia. Kerusakan moral itu adalah manusia yang tidak mempunyai karakter. Kemudian manusia yang tidak pernah berpikir jernih. Manusia yang sering melakukan tindakan kejahatan. Kemudian yang kedua, manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Jadi yang dipikirkan manusia adalah kesenangan dirinya sendiri saja. Ya, suka-sukanya dalam kehidupannya, mau ibadah dia ibadah, mau tidak dia tidak, ya. Kemudian
mau memberi kepada orang lain dia lakukan, kalau dia tidak mau ya tidak dia lakukan. Ya, seperti itu. Jadi menginginkan kesenangannya sendiri. Jadi pada waktu ibadah dia pergi nonton sinetron misalnya, pada waktu ibadah dia pergi main HP, ya, buka gadgetnya, kemudian buka WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Itu hanya menginginkan kesenangan diri sendiri, ya, tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Kemudian manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi manusia yang sudah melakukan dosa tidak akan tunduk kepada Allah, apalagi kepada firman-Nya, ya. Tidak pernah buka firman Allah, tidak pernah membacanya, tidak pernah menyentuhnya sampai Alkitabnya berdebu. Jadi ketika hidup bergaul dengan banyak orang, ya, tidak bisa memberikan contoh kepada orang lain. Karena apa? Pedoman hidup di dalam Alkitab tidak pernah dibaca, tidak pernah dilakukan, dan tidak diterapkan dengan baik. Kemudian menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Ya, karena kita sudah menjadi orang yang berdosa, makanya kita selalu melakukan ketidakadilan, dalam artian tidak jujur, ya, sering berbohong, nyakitin orang lain, nyakitin perasaan teman, kemudian tidak menghormati orang tua, melawan orang tua, tidak menghormati guru, tidak taat kepada aturan pembelajaran, itu namanya tidak adil, ya. Nah, tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Sementara di sekolah sudah dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran. Akan tetapi karena tidak berlaku adil, makanya tidak dikerjakan. Jadi dalam hal ini contoh, ya, bukan menghakimi dan sebagainya, tapi ini contoh yang biasa sering kita lihat. Kemudian mencurangi teman juga itu tidak adil, ya. Selanjutnya, dosa merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Jadi kita itu dijajah oleh dosa, ya. Sementara Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan, ya, seperti yang sudah kita alami, sudah 17 Agustus kemarin kita sudah merdeka. Tetapi kita tetap diperbudak oleh dosa. Dan dosa merusak segala apa yang ada dalam diri kita, pikiran, hati, perasaan, ya, bahkan seluruh anggota tubuh kita itu sudah rusak. Karena apa? Karena kita diperbudak oleh dosa. Nah, kemudian memasuki umat manusia melalui Adam. Jadi dosa itu memasuki umat manusia melalui Adam. Jadi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ya, dan terlebih dahulu melakukan pemberontakan terhadap Allah. Nah, kenapa dia melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu Allah sudah melarang untuk tidak menyentuh apa yang seharusnya tidak boleh disentuh. Tetapi karena keingintahuan dan pemberontakannya, Adam melakukan pelanggaran. Nah, jadi dosa itu dimulai oleh manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian akibat dosa, ya. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah pada mulanya baik menjadi terputus. Jadi awalnya kita baik, hubungan kita dengan Allah, tetapi karena kita tergoda untuk melakukan dosa, maka hubungan kita dengan Allah menjadi putus dan jauh. Oleh karena itu manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah, karena hidup manusia sudah tercemar. Beberapa akibat dosa yang dapat kita lihat pada slide adalah, atau yang merugikan kita adalah hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Jadi kita malas datang ke persekutuan, ya, malas membaca firman, malas berdoa, ya. Kemudian mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Konflik itu adalah pertentangan batin dalam diri kita, ya, atau pertentangan dengan orang lain, ya, gampang tersinggung, gampang marah, itu namanya konflik. Ya, karena apa? Karena sudah jauh dari Allah, hubungannya sudah terputus dengan Allah, maka yang negatif-negatif dalam diri kita itu akan timbul menjadi satu konflik dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam.
Nah, hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi rusak, ya, karena kita sudah melakukan dosa. Ada yang membenci kita, ada yang tidak mau bergaul dengan kita, ada yang mengucilkan. Itu sudah tidak harmonis lagi hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah melakukan dosa yang mengakibatkan hubungan kita dengan orang lain pun menjadi tidak harmonis. Dan dengan alam juga, sekalipun kita melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi sangat merugikan alam, misalnya memotong pohon, ya, menebasnya dengan sampai habis, kemudian penggundulan hutan yang mengakibatkan banjir, bencana alam, longsor, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sudah melakukan dosa, hubungan kita dengan manusia pun dengan sesama akan rusak, dan dengan alam pun kita akan memporak-porandakan alam untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, kemudian dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Apa itu kematian secara rohani? Yaitu kita mati secara rohani dan tidak mengenal Tuhan. Ya, artinya kita mudah goyah, ya, mudah berputus asa dan lain sebagainya ketika kita jauh dari Allah. Jadi rohani kita secara otomatis akan tidak berfungsi lagi. Makanya kita mudah melakukan satu kejahatan. Ya, ini adalah gambar Adam sebagai manusia pertama dengan Hawa. Adam adalah yang pertama kali melakukan dosa sebagai manusia ciptaan Allah. Mengapa ia dikatakan berdosa? Karena ia memberontak dari apa yang tidak boleh dilakukan dan telah diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah telah melarang Adam untuk tidak memakan salah satu buah yang ada di Taman Eden. Tetapi karena manusia atau Adam ini memberontak, maka dimakanlah buah itu. Nah, disitulah manusia pertama kali melakukan dosa dengan memberontak kepada Allah. Dan keterkaitannya dengan kita saat ini adalah ketika kita melakukan dosa, maka kita akan memperoleh kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal tadi adalah mati secara rohani. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, kemudian kita jauh dari Allah, maka ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Semua orang berdosa. Ada dalam kitab Roma 3 ayat 23, kemudian upah dosa adalah maut. Kemudian hukuman itu pasti. Jadi ketika manusia sudah berdosa, ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Dan tidak ada hidup yang dialami secara harmonis ketika manusia sudah melakukan dosa. Pada dasarnya semua orang adalah berdosa. Maka dari itu manusia harus kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah untuk tidak melakukan dosa. Nah, kalau kita sudah melakukan dosa, maka upah dosa ialah maut. Kemudian hukuman itu pasti ada, dalam arti Allah tidak menghukum kita, tetapi perbuatan kita sendiri yang menghukum kita dan membinasakan kita karena sudah melakukan dosa. Ya, pertanyaan bagi kita, apakah hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Jadi di sini penting untuk kita pahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Jadi pertobatan itu bukan hasil usaha kita untuk memperoleh suatu keselamatan, ya.
Jadi tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Ada dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-44. Jadi kalau bukan kasih karunia, kalau bukan karena Allah, maka pertobatan itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Mengapa? Karena orang itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, semakin ia jauh dengan Allah, semakin ia melakukan dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Nah, tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Jadi kembali kepada kita sebagai manusia, ya, kembali kepada kita. Nah, kalau ingin bertobat, mari kembali kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita keselamatan itu sendiri. Jadi semuanya itu adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat-Nya.